adik-adik itu bisa jadi pelet. Amalkan. Bagaimana kita untuk mencintai Rasul, itu yang penting. Dan apa itu cinta? Ma huwa cinta. Kira-kira apa cinta? Kalau Imam Busiri yang dalam Burda itu, ayang sabu sopu annal hubba munkatimun ma baina munsajimi min huwa muttarimi. Kalau diterjemahkan bebas biar sama-sama dapat sastranya gitu kan. Ayah sabu sopu annal hubba munkatimun ma baina munsajimi min huwa muttarimi. Tidakkah kau tahu, wahai orang-orang yang sedang kasmaran, beronto hati arti aslinya, annal hubbah mungkatimun, sesungguhnya cinta itu tersembunyi di antara perihnya atau linangan air mata dan gairah hati. Itu cinta. Ma baina munsajimi minhu wa muttarimi. Jadi cinta itu ada di antara sedih perasaan, cucuran air mata, dan gairahnya hati. Lah kira-kira kita seperti itu enggak ke Kanjeng Nabi? Berat, termasuk saya. Gampangannya kayak apa? Gampangannya orang yang mengalami seperti itu biasanya ketika masih jatuh cinta pertama. Ustaz Awan umpamanya, Ustaz Awan ketika dulu menemui Bu Wawan pertama, nah anggaplah namanya Siti, ketika dengar nama Siti disebut orang, pasti deg-degan hatinya. Jangan-jangan pacar gua tuh. Padahal Siti yang lain. Itulah cinta yang sesungguhnya menurut Imam Busiri. Kira-kira kita bisa nggak mencapai cinta seperti itu? Berat, tetapi kita akan terus mencoba. Ma baina munsajimi min huwa muttarimi. Di antara linangan air mata dan gairah hati. Sampai Imam Busiri di situ menerangkan laulal hawa lam turid dam'an ala talalin wala arik tali dzikril bani wal alami. Laulal hawa lam turik, kalau bukan karena cinta takkan kau teteskan air mata. Kan begitu kurang lebih ya. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin, atas ranting-ranting kering yang sepi. Wala ariktah, dan kau tak bisa tidur di dzikril bani wal alami, karena terbayang keindahannya. Kalau bahasa aslinya nanti alami itu nama kebun. Jadi cinta itu adalah seperti yang saya katakan tadi, terus membuat orang tidak bisa tidur karena terbayang keindahannya. Kalau itu diamalkan oleh adik-adik, oleh sahabat-sahabat yang masih jomblo, itu bisa jadi pelet. Amalkan. Jadi tadi ayat sabu sobu andal hubba mungkatimun laulal hawa lam turik, ya itu baca sekian kali bi qadril imkan. Tapi nanti ya, harus setelah baca itu sebut nama, datengin rumah perempuannya. Ada doanya tab, ada doanya. Bawa kasat korcap tuh. Di situ ada doanya ketika masuk pintu, kanan kiri ada kasat korcap, ada doanya di burda lagi itu. Ya Rabbi waj'al roja ghairu munakisin ladaika waj'al hisabi ghairu munhazimi. Ya Tuhan, jangan sampai engkau balikkan harapanku. Nah, kanan kirinya kata korcap, masuklah ke rumahnya, insya Allah diterima kedatangannya. Tapi kalau mau ditolak, ada lagi doanya di burdah lagi. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai jiwaku, janganlah engkau putus asa atas goncangan besar ini. Min zallatin azumat innal kaba'ir, sesungguhnya kesalahan besar, fil ghufrani kallamami, dalam pengampunannya. Itu amalkan, insya Allah. Artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Kenapa saya bicara begini? Karena tadi Ustaz Wan bicara Islam Nusantara, yang namanya burda itu hampir di seluruh Nusantara diamalkan.
Sama kayak tadi itu salawat badar. Burdah itu waktu kemarin musim corona di kampung saya dibacain per kampung. Ngusung orang meninggal baca burdah. Habis tahlilan baca burdah. Orang sakit dibacain burdah. Saking hebatnya burdah. Kehebatan burdah ini karena apa? Karena kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya pertama, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan merayakan hari kelahirannya. Kedua, bahwa orang-orang tua kita di Nusantara sudah terbiasa merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad dengan berbagai cara dan dengan berbagai kesakralan. Kemudian juga amaliyah-amaliyah kita, baik itu salat badar, berzanji dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah burdah. Mari kita terus kita kembangkan, karena ini bagian dari merawat budaya Islam Nusantara. Kalau kita berkegenan, kalau kita ada begini, kita sikat, kita lawan, tidak akan ada selesainya pertengkaran. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan serupa ini ada di kampung-kampung, itu bagian dari pemagaran wilayah kita, sehingga insya Allah mereka masuk pun segan. Tetapi yang namanya musuh akan selalu mencari celah. Maka sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah didatangi oleh mereka, dan mereka membuat bangunan gedung di situ untuk kegiatan sosial. Setidaknya radius berapa kilometer dari tempat kita atau radius berapa meter dari tempat kita amankan. Kalau sama-sama mengamankan dengan amalia-amalia seperti ini, insya Allah mereka masuk pun tidak begitu berdampak. Seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan yang terpenting, apapun yang kita lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, wabil khusus oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid yang namanya terpatri di tempat ini, dan saat ini, malam ini kita berada di dalam rangkumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.